Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raila Maudianira dari kelas 11-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia setelah berakhirnya tanam paksa. Kita akan membahas apa itu ekonomi liberal, alasan diberlakukannya, peran pihak swasta dan penguasa Eropa, serta dampak sosial ekonomi yang muncul dari kebijakan tersebut. Mungkin dari sebagian kalian masih bertanya-tanya, apa itu ekonomi liberal? Jadi, ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk mengelola produksi, perdagangan, dan permodalan. Dalam sistem ini, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas, bukan pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Jadi mengapa sistem ekonomi liberal diberlakukan di Indonesia setelah tanam paksa dihapuskan? Setelah tanam paksa banyak dikritik karena menyengsarakan rakyat dan dianggap sudah tidak efisien, pemerintah kolonial Belanda membutuhkan cara baru untuk tetap mendapatkan keuntungan. Karena itu, melalui Undang-Undang Agraria 1870, mereka menerapkan sistem ekonomi liberal yang membuka peluang bagi pengusaha swasta, terutama pengusaha Eropa, untuk menyewa tanah dan mengelola perkebunan. Dengan begitu, pemerintah tidak lagi memonopoli produksi, tetapi tetap mendapatkan pemasukan lewat pajak dan sewa lahan. Lalu, apa peran swasta dan pengusaha Eropa dalam sistem ekonomi liberal? Dalam sistem ini, pihak swasta dan pengusaha Eropa menjadi motor utama perekonomian. Mereka membuka berbagai perkebunan besar seperti kopi, teh, karet, tebu, tembakau, hingga kina. Mereka juga menguasai perdagangan ekspor karena memiliki modal dan jaringan internasional. Selain itu, mereka membangun infrastruktur mulai dari jalan raya, rel kereta, sampai pelabuhan untuk memperlancar kegiatan usaha mereka. Intinya, merekalah yang memegang kendali terbesar atas ekonomi kolonial. Dan apa dampak sosial ekonomi yang muncul akibat diberlakukannya sistem ekonomi liberal? Meskipun ekonomi kolonial terlihat berkembang dan banyak infrastruktur baru yang dibangun, rakyat pribumi justru tidak merasakan peningkatan kesejahteraan. Upah buruh sangat rendah, jam kerja yang panjang, dan banyak masyarakat yang kehilangan tanah karena dikuasai oleh perusahaan asing. Akhirnya, kesenjangan sosial semakin lebar, pengusaha Eropa meraih keuntungan besar, sementara rakyat pribumi tetap berada dalam kondisi miskin dan terpinggirkan. Secara singkat, sistem ekonomi liberal diberlakukan setelah tanam paksa dihapuskan agar Belanda tetap mendapatkan keuntungan melalui swasta. Pengusaha Eropa menjadi penggerak utama ekonomi, sementara rakyat pribumi justru tidak mendapatkan manfaat yang sama dan mengalami kesenjangan sosial. Demikian penjelasan mengenai ekonomi liberal dan pengaruhnya di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami bagaimana kebijaksanaan kolonial tersebut membentuk kondisi sosial ekonomi pada masa itu. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Saya Raila Maudianira mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.